Bismillah, kita masuk ke sesi pertama, yaitu bahas seputar iklan CPAS Marketplace untuk pemula. Nah, ini kita masih di awal-awal ya, masih di awal-awal. Dan ini disclaimer, ini untuk pemula, jadi buat kalian yang udah belajar CPAS mungkin bisa skip video ini, atau kalau kalian ingin tahu lagi, belajar lagi dari awal, boleh banget ya, nonton lagi. Tapi ini disclaimer, ini khusus untuk yang pemula ya, kayak gitu. Eh, Sebelumnya kita harus tahu dulu mengapa harus Meta Ads. Jadi CPAS itu kan sebenarnya ya, CPAS itu nggak cuma Meta Ads doang, ada yang namanya juga Google Ads ya. Cuman mungkin di lain kesempatan akan saya bahas insya Allah kayak gitu, tapi nggak janji. Jadi kenapa harus Meta Ads? Yang pertama ya, dia mempunyai platform media terbesar di Indonesia ya. Ya, karena kalau digabungin dia jadi media terbesar menurut saya. Yang dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya WhatsApp, dia punya Threads ya kalau nggak salah gitu. Jadi dia emang ya media besar lah di Indonesia dan ya tadi banyak audiens yang ada di sini atau banyak user Indonesia yang mainin sosial medianya ini. Kemudian juga Facebook merupakan media terpopuler terbesar di dunia, nggak cuma di Indonesia, tapi ternyata dia juga terbesar di dunia gitu. Mempunyai fitur ads yang sudah berjalan puluhan tahun ya. Jadi bukan ads-nya itu fitur ads-nya atau mesin ads-nya itu bukan mesin ads yang kemudian sore, tapi kayaknya udah puluhan tahun ya mungkin ya. Ya harusnya sih udah puluhan tahun ya. Kayak gitu. Terus dia kelebihannya juga bisa mentarget audiens yang spesifik ya. Tapi ya mungkin saya nggak tahu juga ini saya buat di tahun 2025. Mungkin besar juga nanti ke depannya dia mungkin akan membuat audiensnya nggak bisa disetting ya jadi broad aja, luas aja gitu. Mungkin mungkin ya, tapi sejauh ini sih masih bisa ditarget yang kayak gitu. Terus juga memiliki laporan data yang cukup lengkap ya. Jadi buat kita menganalisanya juga enak gitu. Banyak banget matriks yang disediain oleh Meta Ads gitu. Tapi kita pasti nggak akan pakai semua. Itu juga minimum minimum spend yang rendah ya. Saat ini sih $1. Sebenarnya nggak saat ini sih udah mulai bergeser. Jadi ya mungkin per apa ya April tahun 2025 ini atau Mei gitu itu ada kebijakan baru ya di mana sekarang udah nggak bisa lagi di 17.000 ya. Pengamatan saya nanti praktek di lapangan buat brand-brand baru atau yang kita menjalani campaign baru itu sekarang udah minimal 32.000. Nah, sebelum-sebelumnya itu per $1. Kalau misalnya dolarnya lagi 16.000 ya itu dia bisa 16.000 kayak gitu. Nah, kurang lebih itu mengapa harus MetaES karena yang tadi banyak kelebihannya ya gitu dan cocok. Oke, selanjutnya adalah apa itu SIPAS? Nah, SIPAS itu adalah pendekan ya atau singkatan dari Collaborative Performance Advertising Solution. Nah, intinya nih, cuma translatean bebas aja ya. Jadi kolaborasi antara platform marketplace dengan sebuah tools iklan. Karena nggak cuma kolaborasi, kenapa saya disebutnya marketplace ya? Sorry, kenapa nggak saya sebut platform tertentu atau marketplace tertentu dan tools tertentu ya? Karena nggak cuma kolaborasi antara Meta Ads dan Shopee, ada juga ya Meta Ads dengan Tokopedia, ada juga Google dengan Shopee gitu. Tapi kalau Google dengan Tokopedia saya kurang tahu, tapi Meta Ads itu ada dengan Tokopedia, ada dan Lazadanya kayak gitu. Jadi kurang lebih itu kolaborasi antara marketplace dengan sebuah tools iklan ya. Intinya sih seperti itu ya. Nah, ini contoh tampilan sorry, ini kayaknya sih waktu itu saya lupa. Ini kalau nggak salah tampilan biasa deh ya. Ini tampilan biasa yang nggak ada katalognya gitu kalau lebih. Tapi ini mengarahkan ke apa namanya ke Shopee ya. Ini Shopee ke ini ke website kayaknya. Nah, ini kalau tampilan si Plus ya. Jadi dia di bawahnya itu ada katalog-katalog kayak gitu. Mungkin teman-teman udah ya tahun 2025 ini harusnya udah semakin populer ya. Semakin populer untuk katalog-katalog seperti ini gitu. Jadi kalau ini yang biasa kayak gini, ya cuman image doang nggak ada katalognya. Tapi per sekarang juga udah ada ya. Yang bukan non sipas dia udah ada pakai katalog ke website yang kayak gitu. Ini tampilan yang eh apa namanya yang contoh sipasnya kayak gitu. Oke, ini iklan kolaboratif adalah yang balik lagi antara yang kita bahas ke depannya mungkin adalah terkait Meta Ads dengan Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Tapi saya akan mengkerucutkan ke Shopee ya karena eh, ya familiarnya itu sih di kita. Kayak gitu, kolaborasi antara Meta Ads dan Shopee atau Marketplace. Ini iklan kolaboratif SIPAS ya. Kalau Meta Ads itu adalah platform media sosial yang tadi kita sebutin.
Terus dia platform beriklan ya, dia memiliki audiens yang besar ya di Indonesia dan bahkan di dunia. Juga dia punya placement di beberapa tempat, ya tadi ada di Meta, Threads, Instagram, WhatsApp dan lain-lainnya kayak gitu. Terus marketplace merupakan platform ya marketplace ya, tempat jualan ya. Memiliki katalog produk dan memiliki data dan ini dikolaborasiin. Jadi itu bertukar bertukar data lah ya, kurang lebih seperti itu. Saling melengkapi dan akhirnya ya bentuklah si pas. Nah, ini adalah bedanya akun biasa versus akun iklan Sipas. Nah, kalau akun biasa itu bisa menjalankan semua objektif kampanye ya. Karena di dalam Meta Ads itu ada objektif traffic, ada awareness dan lain-lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya materi yang udah lama saya buat ya. Jadi mungkin sekarang tuh ada beberapa perubahan. Ya gitu terus selanjutnya adalah customer journey lebih singkat ya karena kita bisa langsung eee, menjalankan iklan dengan langsung, mengarahkan konsumen untuk WhatsApp kita dan, terjadi transaksi di WhatsApp kayak gitu. Itu akun biasa kurang lebih seperti itu. Kekurangan adalah setting pixelnya manual, ya kita kalau misalnya punya website atau, platform gitu yang di luar dari marketplace, nah kita harus pasang pixelnya ya dan pixel masangnya itu manual. Terus tidak, bisa tracking audiens yang diarahkan ke marketplace. Nah, jadi kalau kita akun biasa nih belum kolaborasi sama akun marketplace, terus kita ngiklaninnya ke arah marketplace ya, sebut saja Shopee, itu kita nggak bisa nge-tracking nih audiens yang kita datengin dari platform, iklan ini, dia tuh ngapain aja sih di dalam, toko kita kayak gitu. Itu akun biasa. Nah, kalau iklan iklan Siplas ya, dia kelebihannya lah soal pixel diurus sama marketplace, jadi kita tinggal ngajuin pendaftaran terus tinggal tinggal langsung bisa jalanin lah ya. Nggak perlu setting-setting pixel, nggak perlu setting ngatur-ngatur katalog ya, karena disinkronin antara marketplace dengan yang nanti ada di Meta Ads ya kayak gitu. Terus kemudian bisa tracking apa yang bisa dilakukan audiens di marketplace ya. Jadi kita tahu berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang melakukan itu cart, berapa banyak yang melakukan penjualan kayak gitu. Karena sudah sinkronisasi data atau kolaborasi data kayak gitu. Terus juga bisa retargeting audience marketplace. Nah, jadi kalau misalnya orang ini udah masuk ke marketplace, terus dia keluar nih nggak jadi beli atau belum mau beli ya. Nah, itu kita bisa kejar selama dia masih ada di platform Meta Ads ya. Kayak dia ketika dia masuk Shopee, terus dia keluar ke Instagram, nah itu kita bisa nargetin di Instagram. Misalnya dia ke Facebook, ya nanti kita bisa targetin di Facebook kayak gitu. Itu juga nih kelebihannya ya kita hemat tenaga, jadi gampang ya, maksudnya nggak seribet yang di akun iklan biasa kayak gitu. Terus juga to the point ke produk ya. Nah, kalau biasanya kan, akun biasa tuh dia, ya beberapa ya, ada yang langsung ke WhatsApp, ada juga yang ke landing page kayak gitu-gitu, baru nanti ke, produknya gitu. Tapi kalau ini dia bisa kelebihannya adalah langsung iklanin sekatalognya. Jadi kayak marketplace tuh dibawa keluar loh, kayak gitu. Si toko marketplace tuh dibawa keluar, dibawa ke, iklannya itu. Jadi langsung klik produknya, bisa langsung, check out di sana juga, kayak gitu. Nah, kekurangannya adalah waktu waktu itu saya buat, ini tuh materinya adalah, kampanyenya iklan terbatas. Kalau nggak salah dulu tuh cuma traffic sama conversion doang. Sekarang itu setahu saya udah nambah ya, kayak gitu. Terus juga kita tracking pixelnya, terbatas. Banyak yang bisa kita track ya, karena ya mengikuti apa yang dikasih sama, marketplace aja, seperti itu ya. Itu terkait akun iklan biasa versus akun iklan Sipas. Nah, kenapa kita perlu daftar Sipas dari sekarang walau belum ada niatan beriklan di Sipas ya? Pertama, Sipas itu di dalam keterangannya biasanya itu dia memerlukan waktu, 1 sampai 14 hari kerja ya. Jadi, walaupun kita nggak niatan, ya bikin aja gitu. Soalnya ini ketika emang kita mau niat udah siap, ya kalau ketika kita mau bikin, ya itu kita harus nunggu 1 sampai 14 hari kerja, gitu. Nah, itu juga ini, bagusnya adalah ini, pengumpulan data ya, karena penting banget menurut saya. Jadi, ketika emang kita baru niat nih, kayak misalnya teman-teman baru belajar sekarang, udah daftar aja dulu gitu. Itu biar apa, ya ketika udah daftar itu datanya ada, pixelnya udah keisi. Jadi ketika teman-teman mau jalanin, mau mulai mulai ketika udah mau mulai menjalankan Sipas, itu enak tuh, udah bisa remarketing atau retargeting karena, teman-teman udah daftar sebelumnya, jadi pixel yang masuk tuh udah sinkron gitu. Jadi ini juga disclaimer juga ya kalau misalnya teman-teman merasa toko gede terus sudah ngiklan banyak, terus tiba-tiba daftar Sipas dan pengen ngiklanin yang, sebelum-sebelumnya itu nggak bisa gitu, karena dia akan, ngumpulin pixel ketika emang udah terdaftar aja, gitu. Nah ini pentingnya buat teman-teman yang pengen
eee, yang baru ada niatan ya, belum ada niatan tapi belum ada, rencana buat make, baru niatan aja gitu. Tapi aku buat daftar aja dari sekarang. Oke, siapa aja yang perlu menggunakan iklan CPAS? Ini, corporate ya atau PT yang punya toko di marketplace, terus juga brand owner yang ingin brand-nya tumbuh ya atau UMKM. Ini juga brand baru tapi disclaimer di sini brand baru juga harus punya modal besar ya kalau mau menggunakan, CPAS kayak gitu. Ini advertiser ya yang sedang berkarir di corporate atau di UMKM, yang penting kalau misalnya emang di tempat kerjanya, berjualan di, marketplace kayak gitu. Terus juga agensi digital marketing ya seperti paket digital ini perlu juga menggunakan CPAS untuk, kliennya yang berjualan di marketplace. Nah, marketplace apa saja yang bisa CPAS? Nah, ini, sepengetahuan saya itu ada Shopee, Tokopedia, sama Lazada kayak gitu. Nah, buat tingkatannya itu yang lebih yang dulu ya, ini mau saya bercerita dulu aja, yang sekarang saya nggak terlalu update karena cuma fokus di Shopee. Dulu tuh yang paling mudah adalah Tokopedia, kedua Shopee, ketiga Lazada. Nah, kalau ke Tokopedia itu tinggal klik-klik doang. Kalau Shopee itu ya perlu masukin form, terus kita perlu Gmail gitu. Nah, kalau Lazada tuh lebih ribet. Saya belum pernah ngurusin yang buat Lazada seperti itu. Nah, ini kita masuk ke slide CPAS dan TikTok Ads mana yang lebih bagus. Untuk yang lebih bagus ya, dua-duanya menurut saya bagus. Jadi nggak ada yang satu jelek, satu bagus ya. Menurut saya dua-duanya bagus, tergantung gimana brand kita ya. Ada yang brand kita handle juga ada yang sipasnya lebih bagus daripada TikTok Ads-nya, ada juga yang TikTok Ads-nya lebih bagus daripada sipasnya, kayak gitu. Jadi yang terbaik adalah, digunakan dua-duanya selama memang kedua-duanya itu menghasilkan dan bagus kayak gitu. Balik lagi ke brand teman-teman ya. Nah, ini syarat bisa daftar SIPAS, ya kita kerucutin aja SIPAS Shopee ya. Mungkin nanti kalau SIPAS Tokopedia itu setahu saya harus official store ya kalau nggak salah. Begitu. Nah, ini kita kerucutin untuk Shopee itu minimal ada 10-20 produk kalau tidak salah ya. Saya lupa waktu itu saya pernah daftarin berapa produk itu ditolak, dikasih tahu ini harus sekian gitu. Nah, itu kurang lebih eh, 20 kita anggap aja 20 kayak gitu. Terus juga nggak mesti mall atau Star Plus ya. Toko baru pun bisa langsung daftar selama tadi produknya ada sekitar 20-an. Nah, gimana caranya kalau misalnya produknya masih sedikit? Nah, saran saya buat awal-awal kita bisa duplikat aja, kita masukin produk-produk lain, tapi cuma buat daftar SIPAS doang. Kita ketika udah daftar ya kita bisa sesuaiin lagi dengan produk kita. Intinya sih ya kalau bisa di minimal 20 produk ya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu sesi satu untuk kali ini videonya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.